Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Zafran. Saya Gianna Valen Manusiwa. Di sini kami akan menjelaskan rangkaian benchtop filter menggunakan op-amp. Jadi apa itu rangkaian benchtop filter? Band, re- band reject filter atau disebut juga sebagai benchtop filter adalah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk menahan sinyal dengan range frekuensi di atas frekuensi yang bawah, batas bawah atau FL, atau frekuensi cut off low pass filter, dan di bawah range frekuensi batas atas atau F1, atau frekuensi cut off high pass filter, dan akan melewatkan sinyal dengan range frekuensi di luar range frekuensi batas bawah atau FL, atau frekuensi cut off low pass filter dan frekuensi batas atas FH, atau frekuensi cut off high pass filter. Bandstop filter tersusun dari low pass filter yang diparalelkan dengan high pass filter. Kemudian, output dari kedua rangkaian masuk ke rangkaian summing. Band reject filter atau band stop filter aktif dibagi dalam dua kategori sebagai berikut. Pertama, band reject filter atau BRF. Bidang lebar BRF, bidang lebar adalah terdiri dari rangkaian HPF dan LPF yang dimasukkan ke rangkaian penjumlah. Sedangkan BRF bidang sempit adalah terkenal dengan rangkaian not filter, yaitu menolak frekuensi tertentu. Di sini terdapat kelebihan dan kekurangan band stop filter. Kelebihannya adalah yang pertama, menekan frekuensi yang tidak diinginkan, yaitu bandstop filter sangat efektif dalam menekan frekuensi yang tidak diinginkan dalam sinyal. Kedua, desain sederhana. Bandstop filter dapat dirancang dengan menggunakan komponen pasif sederhana, seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Tiga, kehilangan daya rendah. Bandstop filter pasif memiliki kehilangan daya rendah, yang berarti mereka tidak membuang banyak energi. Empat, stabilitas yang tinggi. Bandstop filter pasif sangat stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh perubahan suhu atau tegangan. Berikut kekurangan dari bandstop filter. Yang pertama, ukurannya besar. Bandstop filter pasif dapat menjadi besar dan berat, terutama pada frekuensi rendah. Kedua, kecepatan yang lambat. Bandstop filter pasif dapat lambat dalam merespon perubahan sinyal. Ketiga, kehilangan gain. Bandstop filter pasif dapat menyebabkan kehilangan gain pada frekuensi yang diinginkan. Empat, sensitivitas terhadap noise. Bandstop filter pasif dapat sensitif terhadap noise yang dapat menyebabkan distorsi sinyal. Kini kita masuk ke karakteristik dari bandstop filter. Bandstop filter juga dikenal sebagai note filter, memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakan dari jenis filter lainnya. Yang pertama ada atenuasi pada pita frekuensi tertentu, yaitu karakteristik utama bandstop filter adalah kemampuannya untuk meredam atau melemahkan sinyal dalam pita frekuensi tertentu. Kedua, frekuensi cut-off bawah dan atas. Bandstop filter memiliki dua frekuensi cut-off, yaitu frekuensi cut-off bawah (FI) dan frekuensi cut-off atas (FH). Frekuensi cut-off bawah adalah frekuensi terendah di mana atenuasi mulai terjadi, sedangkan frekuensi cut-off atas adalah frekuensi tertinggi di mana atenuasi mulai terjadi. Tiga, kedalaman stop band. Kedalaman stop band adalah tingkat atenuasi maksimum yang dicapai filter pada pita frekuensi stop band. Impedansi. Impedansi filter band pasif bervariasi dengan frekuensi. Impedansi umumnya tinggi dan frekuensi rendah dan tinggi dan rendah pada frekuensi center. Empat, faktor kualitas key. Faktor kualitas key adalah ukuran seberapa tajam transisi antara pita passband dan stop band. Lima, ripple. Ripple adalah variasi kecil dalam tingkat atenuasi di seluruh pita stop band. Ripple biasanya diukur dalam desibel, dB. 6. Karakteristik fase. Karakteristik fase bandstop filter menunjukkan bagaimana fase sinyal berubah seiring frekuensi.
Sini kita masuk pada rangkaian bandstop filter. Pengaplikasian pada bandstop filter terdapat yang pertama pada telekomunikasi. Bandstop filter digunakan untuk menekan interferensi dari sinyal lain dalam sistem telekomunikasi. Kedua, audio. Bandstop filter digunakan untuk menghilangkan noise dan frekuensi yang tidak diinginkan dalam sinyal audio. Tiga, elektronika. Bandstop filter digunakan dalam rangkaian sirkuit elektronik untuk melindungi komponen dari frekuensi yang tidak diinginkan. Empat, instrumentasi. Bandstop filter digunakan dalam instrumen elektronik untuk mengukur sinyal pada frekuensi tertentu. Masuk pada cara kerja, bandstop filter bekerja dengan menggabungkan dua jenis filter, low pass dan high pass filter. Low pass hanya melewatkan sinyal dengan frekuensi yang lebih rendah dari frekuensi cut-off-nya. Sedangkan high pass hanya melewatkan sinyal dengan frekuensi yang lebih tinggi dari frekuensi cut-off-nya. Bandstop filter dibuat dengan menghubungkan low pass filter dan high pass filter secara paralel. Sinyal yang berada di dalam pita stop band akan dilemahkan oleh low pass filter dan high pass filter secara bersamaan. Sedangkan sinyal di luar pita stop band akan dilewati oleh salah satu filter. Tegangan input di atas ada rangkaian low pass filter dan di bawah ada rangkaian high pass filter. Jika dia memulai dari rangkaian low pass filter, maka dia akan bertemu dengan resistor 8K dan apabila tegangannya rendah, maka akan dilanjutkan ke op-amp inverting dan inverting dan apabila eh, tegangannya tinggi, maka dia akan lanjut ke kapasitor dan berakhir di ground. Nah, jika dia melewati bagian high pass filter, maka dia akan menemukan langs- maka dia akan langsung menemukan kapasitor dan lanjut ke eh, op-amp. Apabila tegangan yang melewatinya rendah, maka dia akan ke resistor dan berakhir di ground. Nah, setelah kedua tegangan tersebut melewati op-amp, maka mereka akan setelah kedua tegangan tersebut melewati resistor 10K, maka tegangan dari high pass akan masuk ke inverting dan akan diberikan penguatan ke Vout. Sedangkan jika tidak, maka dia akan ke non-inverting dan berakhir di ground. Sedangkan bagian low pass filter, dia akan lanjut ke resistor 10K dan berakhir di Vout. Lalu, penggunaan penguat operasional op-amp dalam desain bandstop filter juga memungkinkan kami untuk memasukkan gen tegangan ke dalam rangkaian filter dasar. Dua pengikut voltase non-inverting dapat dengan mudah dikonversi menjadi op-amp non-inverting. Dasar dengan gen AV sama dengan 1 plus RF per rain dengan menambahkan input dan resistor umpan balik. Seperti yang terlihat dalam tutorial op-amp non-inverting atau non-inverting pembalik kami. Di sini terdapat rumus rumus menghitung rangkaian bandstop filter. Terdapat tiga rumus, yaitu yang pertama bagian filter akses rendah. FL sama dengan 1/2 pi RL kali C sama dengan 200 Hz dan C sama dengan 0 kali 1 mikrofarad. Lalu ada RL sama dengan 1/2 pi kali 200 kali 0,1 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 7.958 ohm atau 8 kilo ohm. Lalu bagian filter lolos tinggi. FH sama dengan 1/2 pi RH kali C sama dengan 800 Hz dan C sama dengan 0,1 mikrofarad. Sama dengan RH sama dengan 1/2 pi kali 800 kali 0,1 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 1990 ohm atau 2 kilo ohm. Nah, di sini C-nya itu sudah ditentukan, yaitu nilainya 0,1 mikrofarad. Dari sini kita dapat menghitung frekuensi pusat geometri Fc sebagai berikut. Fc sama dengan akar FL kali FH sama dengan akar 200 kali 800 sama dengan 400 Hz. FBW sama dengan FH dikurang FL sama dengan 800 dikurang 200 sama dengan 600 Hz. I sama dengan FC per FBW sama dengan 400 per 600.
sama dengan 0,7 atau min 3,5 dB. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi analisis frekuensi. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi analisis frekuensi bandstop filter antara lain yaitu yang pertama yaitu jenis filter. Jenis filter bandstop filter yang digunakan, misalnya Salenki, Twinty, Chebyshev, dan lain-lain, akan memengaruhi karakteristik respons frekuensi filter. Yang kedua yaitu nilai komponennya. Nilai resistor, kapasitor, dan induktor yang digunakan dalam filter akan memengaruhi frekuensi cut-off, key, dan respon frekuensi filter secara keseluruhan. Yang ketiga, yaitu toleransi komponen. Toleransi komponen filter akan memengaruhi akurasi analisis frekuensi. Yang keempat, yaitu efek parasit. Efek parasit, seperti kapasitansi dan induktansi parasit pada PCB, dapat memengaruhi respons frekuensi filter. Jadi kesimpulannya adalah, analisis frekuensi bandstop filter adalah proses yang penting untuk memahami kinerja filter dan memastikan bahwa filter tersebut memenuhi spesifikasi yang diinginkan. Metode analisis yang digunakan dan faktor-faktor yang dipertimbangkan akan tergantung pada jenis filter, nilai komponen, dan aplikasi filter. Kemudian, ada grafik analisa bandstop filter. Gambar di atas menunjukkan contoh diagram Bode bandstop filter Salenki orde kedua. Dari diagram Bode dapat dilihat bahwa frekuensi cutoff atau FC filter sekitar 1 kHz, bandwidth filter sekitar 500 Hz. Faktor kualitas atau key adalah ukuran seberapa tajam transisi antara pita passband dan stopband filter. Nilai key yang tinggi menunjukkan transisi yang lebih tajam, sedangkan nilai key yang rendah menunjukkan transisi yang lebih landai. Dari gambar di sampingnya itu, gain sama dengan V out per V in. Jadi pada respon frekuensi awal yaitu 0 desibel, akan responnya akan berjalan secara stabil sehingga men- mencapai kondisi cut off yaitu minus 3 desibel. Responnya akan turun secara signifikan. Kemudian saat memasuki frekuensi Hertz, respon frekuensinya akan naik secara signifikan sampai ke minus 3 desibel atau cut off. Kemudian respon frekuensinya akan stabil lagi. Kemudian kesimpulan dan catatannya. Kesimpulannya yaitu bandstop filter, juga dikenal sebagai band reject filter, adalah filter elektronik yang dirancang untuk melemahkan atau menghilangkan sinyal dalam rentang frekuensi tertentu atau stop band. Sinyal di luar rentang frekuensi ini atau passband dibiarkan melewati dengan sedikit atau tanpa atenuasi. Bandstop filter memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang seperti telekomunikasi, audio, elektronik, dan instrumentasi. Pemilihan bandstop filter yang tepat untuk suatu aplikasi tergantung pada beberapa faktor, seperti frekuensi cutoff dan bandwidth yang diperlukan, faktor kualitas yang diinginkan, jenis filter, pasif atau aktif, biaya dan kompleksitas desain, serta persyaratan ukuran dan berat. Di sini kami memiliki beberapa catatan. Untuk pertama, analisis frekuensi dalam filter untuk mengenai kinerja filter dan memastikan bahwa filter tersebut memenuhi spesifikasi yang diinginkan. Kedua, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menganalisis frekuensi bentuk filter, seperti analisis magnitudo respon frekuensi, analisis fasa respon frekuensi, analisis kurva Bode, dan simulasi komputer. Ketiga, ada analisis tanpa simulasi. Umumnya kurang akurat dibanding dengan analisis simulasi, tetapi dapat memberikan gambaran kasar tentang kinerja filter. Berikut hanya ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.